Haleluya, shalom, saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita ada di tahun yang baru, di minggu pertama di tahun 2022. The year of glory, tahun kemuliaan Tuhan. Itu yang gereja kita kumandangkan. Betul ada badai, betul ada pergumulan, betul ada doa-doa yang belum dijawab. Tapi tahun ini kita akan selalu melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu, mari umat-umat Tuhan yang siap menerima kemuliaan Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita mau memuji-muji Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sebab inilah tahun kemuliaan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Mari sama-sama saudaraku, angkat pujian ini. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Glory. Haleluya. Glory, glory, Glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. We sing glory. glory, glory, Haleluya, haleluya, puji. Mari lebih sungguh lagi katakan glory, 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 haleluya, glory, 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 haleluya, glory bagimu Tuhan, glory, glory, haleluya, haleluya, puji. Sekali lagi katakan glory, 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 haleluya. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya, puji, haleluya, haleluya, puji. Sekali lagi, haleluya, haleluya, puji, haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai yang meriah. Haleluya, haleluya. Sebab kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Sebab kami ada di minggu pertama di tahun yang baru. The year of glory. Tahun yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur. Kami masih diberikan kembali kesempatan untuk memuji-mujimu, menyembahmu. Ya Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah Immanuel. Kami bangga memiliki Allah sepertimu Bapa. Kami bersyukur karena hari ini kami akan kembali menyembahmu, memuji, memuliakan namamu. Dalam ibadah raya minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing secara khusus. Kami ada di minggu pertama di tahun yang baru, di tahun 2022 ini. Perkenanan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami. Karena itu kami mau menabiskan ibadah hari ini ya Aba ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan dimanapun kau berada, kita angkat doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan
Amen. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dong. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, umat Tuhan di mana-mana tempat kita berada, bersyukur buat anugerahnya, bersyukur buat kasihnya yang masih melayakkan kita di minggu pertama di tahun 2022 ini. Kita akan terus memuji-muji Tuhan. Kita akan terus bersorak-sorai, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Rekan-rekan saya di tim Praise and Worship gereja kita akan melayani setiap umat Tuhan di rumah kita masing-masing. Yang siap memuliakan Tuhan dengan luar biasa katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat tahun baru Bapak Saudara. Biar di tahun yang baru ini semangat kita dalam pengiringan kepada Tuhan juga semakin besar. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan. Bersama katakan Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Bila buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. katakan Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. dia buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Hanya nama Yesus. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Mari bersama-sama katakan Bangkit, serukan nama Yesus. hanya nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bersama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari bersama-sama dengan dahsyat katakan Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi biarlah rohmu menyala-nyala. Lebih dahsyat sekali lagi katakan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau menyiapkan hati kita. Hanya dekat Tuhan saja hati kita tenang. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang 2021. Tuhan adalah perlindungan kami dari segala virus-virus penyakit. Kami mau menyambut 2022 ini dengan hati yang sukacita. Mari jemaat kita menyanyikan lagu ini. Hanya dekat
bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan dengan sepenuh hatimu saudara. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Maha Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan.
sembah, sebab Engkau Allah Maha Kudus. Kami datang di hadirat Tuhan, secara khusus di ibadah perdana di minggu pertama di tahun yang baru. Kami bersyukur sebab sukacita yang tidak terbendung itu ada di hati kami. Kami sungguh boleh melihat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu ada dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami selalu mau bersyukur kepada Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami bersama-sama. Baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap umat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Hari ini kami menyembah Engkau. Suara kami menyembah-Mu, Yesus. Dengan lembut kami mau katakan ku sembah, ku sembah, ku. Yes, we worship You Lord Jesus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Katakan dengan lembut, ku sembah, kami menyembah Yesus. Sebab hanya Yesus yang layak terima korban syukur. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kami berterima kasih sebab Tuhan hadir di rumah kami, melawat setiap kami. Dan tiba saat yang indah untuk kami kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mendapatkan pesan dari Tuhan secara khusus dalam ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Tatkala kami memulai dalam ibadah minggu di tahun yang baru ini, kami boleh mendapatkan pesan dari Tuhan. Roh Kudus urapi kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Karena itu di rumah kita masing-masing kita pegang Alkitab di tangan kanan kita, dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing secara khusus di minggu pertama di tahun 2022 ini, sebagaimana kita sudah mengetahui ya kan, kemarin gembala senior kita sudah menyampaikan bahwa 2022 adalah tahun kemuliaan, the year of glory. Kita percaya apapun badai yang kita hadapi di sepanjang tahun 2022 ini, kita tetap akan melihat kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan seringkali masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi adalah cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Karena itu saya mengajak setiap umat Tuhan, apapun yang nantinya kita hadapi di sepanjang tahun 2022, saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah masalah saya adalah cara Tuhan untuk saya melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Karena itu hari ini saudara dikasih dalam Tuhan,
Saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Tuhanlah kemuliaanku. Nah, hal ini dialami oleh seorang yang bernama Daud, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Tak kala Daud mengalami penindasan, yang menindas adalah anaknya sendiri. Absalom mengambil alih kerajaannya. Tapi apa yang Daud katakan? Kita lihat sama-sama dalam Mazmur pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang pertama, pasal yang ketiga, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara perhatikan di sana. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Lihat saudara. Pada saat itu Daud bukan tidak bisa melawan. Dia posisinya pada saat itu sebagai seorang raja, anaknya mengambil alih, ya kan, mengkhianatilah kira-kira seperti itu, sehingga akhirnya dia berusaha mengambil alih kedudukannya Daud sebagai seorang raja. Tapi Daud bukan nggak melawan, sudah dikasih dalam Tuhan. Bukan dia nggak mau melawan, maksud saya, dia mengerti betul kalau memang Tuhan kehendaki hal ini terjadi, maka dia harus mundur. Itu sebabnya dia lebih memilih untuk mengalah. Kenapa? Nah, kita akan pelajari selanjutnya. Ternyata dengan perkataan Daud, kita tahu apa yang menjadi pegangan hidup Daud, saudara kasih dalam Tuhan. Ayat yang kedua, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ayat 4. Tetapi engkau, haleluya, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Lihat saudara, Daud tidak fokus dengan masalahnya. Sekalipun saat itu anak kandungnya sendiri mengkhianati, anak kandungnya sendiri mengambil alih tahtanya, tapi dia mengerti Tuhanlah yang menjadi kemuliaannya. Tuhanlah yang menjadi perisainya. Tuhanlah yang menjadi apa? Pelindungnya. Itu keluar dari perkataannya Daud. Karena Daud bukan baru sekali itu mengalami goncangan dalam hidupnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang Daud alami. Tapi dia tahu betul ada masalah, ada pergumulan, Tuhan tetap menjadi pembelanya. Dan ini bukan pengalaman baru pertama kali Daud alami. Itu sebabnya dia tetap yakin dan percaya. Itu sebabnya di ayat yang keempat Daud bilang, tetapi engkau ya Tuhan, engkaulah perisaiku. Engkaulah yang menjagaiku, engkaulah yang membentengiku, engkaulah yang melindungiku. Engkaulah kemuliaanku. Ayat selanjutnya, apa yang dikatakan di sana? Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Lihat saudara. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, apapun yang nanti di tahun 2022 ini, selama perjalanan tahun ini kita hadapi pergumulan, tetaplah berseru kepada Tuhan. Karena kita tahu, jerih lelah kita dalam kita beribadah kepada Tuhan, jerih lelah kita dalam kita mencari Tuhan, jerih lelah kita dalam kita berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan setiap seruan kita. Makanya Daud bilang, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia, haleluya, dia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Hari ini saya mau mengingatkan, apapun seru doa saudara dan saya, dia selalu menjawab doa kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, apapun yang saya hadapi di tahun 2022 ini, saya percaya seru doa saya akan didengar oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayat yang ke-6. Aku membaringkan diri lalu tidur. Lihat saudara, keadaan saat itu mencekam. Tapi Daud bisa tidur. Ada banyak anak-anak Tuhan ketika difitnah, ketika dirancangkan yang jahat, ketika dirugikan, gak bisa tidur. Dia mulai memikirkan, aduh jahat banget sini orang pendeta. Dia bisa-bisanya saya udah tolong, saya udah bantu, dia hianati saya, dia tusuk saya dari belakang. Akhirnya dia gak bisa tidur. Tapi Daud bilang, aku membaringkan diri lalu aku tidur. Daud menyadari betul, hidupku ada dalam perlindungan Tuhan. Daud menyadari betul, apapun yang terjadi di luar hidupku, aku tahu itu tidak boleh mempengaruhi hatiku untuk selalu berharap kepada Tuhan. Sebab dialah Tuhan, kemuliaanku. Dia yang akan mengangkat kepalaku untuk tegak menghadapi badai, untuk tegak menghadapi musuhku. Apapun yang mengancam hidupku, aku tahu Yesus bersama-sama dengan hidupku. Itu yang dipegang
Seharusnya oleh anak-anak Tuhan dalam menghadapi masalah. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Haleluya. Ayat 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bayangkan saudara. Ada keberanian yang Daud miliki. Karena Daud punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bangkitlah Tuhan. Ayat yang ke-8. Tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Saudara dikasih dalam Tuhan. Saya nggak bilang tahun 2022 ini akan kita lalui dengan baik. Saya juga nggak bilang tahun 2022 ini akan kita alami dengan buruk. Tapi izinkan saya sebagai hamba Allah mengingatkan, apapun yang kita hadapi tahun 2022, ingatlah, kita masih punya Tuhan yang selalu membawa kita masuk dalam rancangan yang ajaib. Ingatlah selalu apapun yang terjadi tahun 2022. Tuhanlah yang menjadi kemuliaanku. Tuhanlah yang akan menegakkan dan mengangkat kepalaku. Sehingga aku dapat menghadapi badai dan berkata, Tuhan, aku tahu Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau ada di pihakku. Itu yang harus kita pegang dalam kita menjalani tahun 2022. The year of glory. Tahun kemuliaan Tuhan. Tahun di mana kita melihat kemuliaan Tuhan. Tahun di mana kita selalu harus menyadari Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Bukan hartaku, bukan kedudukanku, bukan jabatanku, bukan kehebatanku lah kemuliaanku. No, Tuhanlah kemuliaanku. Sama-sama kembali taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama kembali bilang sama saya, Tuhan adalah kemuliaanku. Amin. Tuhan yang akan membela perkara kita. Tuhan yang akan mensupport hidup kita. Tuhan yang akan menyatakan kasih kuasa dan kemuliaan yang dinyatakan selalu dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya pelajari dalam beberapa hal. Orang yang mengerti, orang yang menyadari bahwa Tuhan adalah kemuliaannya. Maka yang pertama, dia akan mampu mengendalikan diri. Ini yang terjadi dalam kehidupan Daud. Daud tidak tergoncang ketika anaknya Absalom coba mengambil alih kerajaannya. Dia nggak datang ke Absalom dan membunuh Absalom serta berkata, matilah engkau sudah bercoba-coba dengan ayahmu, saudara. No, Daud memilih untuk mengundurkan diri. Daud lebih memilih untuk mengalah. Kenapa? Karena Daud tahu yang memberikan kerajaannya, yang memberikan kedudukannya adalah Tuhan semata. Ada banyak dari kita menganggap, Tuhan ini saya usahakan loh. Saya yang usahakan ini, saya yang rintis ini dari awal. Saya yang udah bangun pagi-pagi, saya udah kerja bangun pagi-pagi. Saya udah bangun perusahaan ini, saya udah kerja ini, kerja itu. Sampai akhirnya berdirilah perusahaan ini, berdirilah rumah tangga ini dengan bahagia. Semua karena saya. Sehingga akhirnya ketika ada goncangan langsung kecewa. Langsung serang, ini kan karena saya, ini punya saya, ini milik saya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Daud tidak mengajarkan kepada setiap kita pada hari ini tentang hal ini. Daud menyadari betul semua pemberian berasal daripada Tuhan. Itu sebabnya kalau Absalom mau mengambil, Absalom ambil saja. Aku lebih mengundurkan diri. Aku mundur. Karena aku tahu Tuhan yang akan membelaku. Jadi saya pelajari orang yang menyadari Tuhan adalah kemuliaannya. Yang pertama adalah orang yang mampu mengendalikan diri. Dia tidak terganggu dengan keadaan di luar. Karena hidupnya bukan bergantung dengan keadaan, tapi hidupnya bergantung dengan Allahnya. Katakan amin. Haleluya. Ini yang saya mau ajak setiap umat Tuhan. Ayo, jangan bergantung dengan keadaan yang terjadi hari-hari. Kalau kita hanya bergantung dengan keadaan terjadi hari-hari ini, hati kita hanya dipenuhi dengan luka. Hati kita hanya dipenuhi dengan kekecewaan. Hati kita hanya dipenuhi dengan sakit hati dan berkata, Tuhan saya udah setia ikut Tuhan. Kenapa hal ini masih terjadi? Kenapa hal itu masih bisa terjadi? Kenapa ada banyak orang yang berusaha menjatuhkan hidup saya? Kita akan penuh dengan kekecewaan ketika kita mulai terfokus dengan apa yang terjadi di luar kita. Tapi izinkan saya hari ini mengingatkan buat setiap kita sama seperti Daud. Tidak mudah digoncang masalah. Karena dia tahu Allah adalah kemuliaannya. Maka dia mampu mengendalikan dirinya. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi orang yang bisa mengendalikan diri. Jadi orang yang jangan gampang terpancing dengan keadaan. Jangan terpancing dengan suasana.
Itu sebabnya ada istilah baper, kebawa perasaan. Kalau lagi senang ya senang, baik sama orang. Kalau lagi sakit hati, kecewa sama orang, bisa juga menyakiti hati orang. Kita bukan orang-orang yang gampang dipengaruhi. Karena kita mengerti, Tuhanlah yang mengambil bagian dalam kehidupan saya. Tuhanlah yang menopang kehidupan saya. Maka saya tahu saya harus belajar mengendalikan diri saya. Karena segala sesuatu ada dalam kontrolnya Tuhan. Ada dalam kendalinya Tuhan. Daud mengalami hal ini dan dia tetap tenang. Karena Daud menyadari, Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah batu karangku. Sehingga akhirnya Daud tetap tidak terpengaruh dengan keadaan. Dia hanya berserah. Tuhan yang bertindak. Tuhan yang akan menggantikan Daud berperang. Kalau engkau mau melihat pembelaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau mau melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Belajar untuk bisa mengendalikan diri, saudara. Dengan kita mengendalikan diri, kita jadi orang-orang yang tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dengan menjadi orang yang mudah mengendalikan diri, maka kita mengerti Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Yang kedua, saya pelajari, orang yang menyadari bahwa Tuhan adalah kemuliaannya. Yang pertama, dia mampu mengendalikan diri. Dan yang kedua, dia tidak akan mudah terintimidasi dengan perkataan-perkataan orang-orang di sekelilingnya. Karena hari-hari ada banyak orang-orang gampang sekali membuli satu dengan yang lain. Gampang melemahkan orang lain. Gak mungkin lah suamimu bisa kembali. Gak mungkin lah istrimu bisa bertobat. Gak mungkin lah anak-anakmu bisa kembali kepada Tuhan. Gak mungkin lah usahamu bisa berhasil di masa-masa pandemik. Ada begitu banyak orang-orang yang memakai perkataannya untuk melemahkan iman kita. Saya sebut mereka dipakai oleh setan. Tapi izinkan saya juga hari ini mengingatkan kita hidup. Tidak mudah dipengaruhi oleh perkataan-perkataan orang lain. Karena hidup kita tidak bergantung dengan apa kata orang tentang saya. Hidup saya bergantung apa kata Tuhan tentang saya. Tuhanlah yang memberikan hidup kepada saya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada saya. Itu sebabnya perkataan kita harus menjadi berkat buat orang lain. Jangan kita jadi sama dengan orang-orang dunia yang gampang sekali mengeluarkan perkataan dengan kutuk-kutuk yang ada. Dengan melemahkan orang lain, dengan menjatuhkan harga diri orang lain. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa Tuhan adalah kemuliaan kita. Maka jangan jadi orang yang gampang terintimidasi dengan perkataan-perkataan orang lain yang melemahkan. Daud mengalaminya, tapi Daud tidak terintimidasi. Ketika Goliat di hadapan dia berkata, anjing ke aku sehingga kau mendatangi aku dengan tongkat. Wow, Daud gak bilang, wah besar sekali orangnya, saya harus lari, saya takut. No, Daud bilang, hari ini juga mayatmu akan kuberikan kepada burung-burung di udara. Hari ini juga engkau dan orang-orang Filistin akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu perkataan Daud. Daud tidak gampang terintimidasi. Daud tidak mudah dilemahkan imannya oleh perkataan-perkataan orang. Apalagi kejadian-kejadian yang terjadi di luar. No. Dia punya pegangan yang kuat. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan. Hidup kita mesti punya dasar yang kuat. Sehingga orang mau menilai kita seperti apa. Orang mau menghakimi kita seperti apa. Orang mau menuduh kita. Orang mau merendahkan kita. Kita tidak gampang menjadi orang-orang yang down. Karena kita sudah punya dasar yang kuat. Kita sudah punya keteguhan hati dalam menghadapi apapun. Orang mau ngomong apa tentang saya. Saya tidak hidup dari berdasarkan apa kata orang tentang saya. Hidup saya ditentukan oleh Tuhan. Tuhan bilang saya berhasil dan beruntung. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan bilang aku disertai Tuhan. Itu yang akan saya hadapi itu yang akan saya alami dalam hidup saya. Yang Tuhan bilang engkau tidak akan dipermalukan. Itu yang akan saya dapati dalam hidup saya. Kita hidup apa kata Tuhan tentang kita. Bukan apa kata dunia tentang kita. Karena itu miliki gambar diri yang utuh. Kenalah pribadi Allah. Maka engkau tahu siapa dirimu seutuhnya. Dan yang ketiga, orang yang menyadari bahwa Tuhan adalah kemuliaannya, maka dia tidak akan lagi mau bermain-main dengan dosa.
Kenapa? Karena Tuhan menjadi kemuliaan dalam kehidupannya. Terang Tuhan telah terbit dalam hidupnya. Seharusnya orang yang menyadari kemuliaan Allah ada dalam hidupnya, maka dia malu untuk kembali lagi dalam lumpur hina dosa. Itu sebabnya hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan di tahun 2022. Mumpung belum jauh, hari ini masih hari kedua di tahun yang baru. Ayo sama-sama kita merefleksikan diri kita untuk lebih lagi hidup takut akan Tuhan. Stoplah bermain-main dengan dosa. Stoplah jauh dari Tuhan. Ada orang ditanya, kalau kamu kira-kira mau apa yang dapat di tahun 2022 atau tahun yang baru? Orang ini bilang, ya saya sih pengen tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik. Saudara dikasih dalam Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang punya perkataan seperti itu. Kalau engkau mau melihat tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun 2021, ayo saya ajak buat sesuatu yang sebelumnya engkau belum pernah buat di tahun 2021 untuk masuk tahun 2022. Kalau engkau mau melihat hidupmu lebih baik di tahun 2022, lakukan lebih baik dari apa yang sebelumnya engkau lakukan di tahun 2021. Karena kita mendapatkan apa yang kita bayar, kita mendapatkan apa yang kita tabur. Karena itu sekarang tabur sesuatu di tahun 2022. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kalau engkau mau mendapati apa yang lebih baik di tahun 2022 ini daripada tahun sebelumnya, maka belajar lakukan sesuatu yang lebih sebelumnya, yang sebelumnya engkau belum pernah lakukan di tahun 2021. Tapi jangan pernah mimpi engkau mendapatkan sesuatu yang lebih baik di tahun 2022 daripada tahun sebelumnya kalau engkau tidak pernah lakukan sesuatu yang sebelumnya engkau belum pernah lakukan di tahun 2021. Belajar untuk melakukan lebih di tahun yang baru ini. Apa yang lebih baik buat orang, apa yang lebih membangun buat orang, apa yang lebih baik buat diri sendiri, lakukan lebih. Baru engkau bisa berkata, saya pengen tahun 2022 menjadi tahun yang lebih baik dalam hidup saya. Dan yang ketiga, saudara dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan orang yang menyadari bahwa Tuhan adalah kemuliaannya, maka dia tidak lagi akan bermain-main dengan dosa. Dia menyadari hidupnya adalah milik Tuhan. Sudah terlalu lama, tahun demi tahun dia tenggelam dalam dosa. Tahun demi tahun dia masih bermain-main dengan dosa. Mungkin engkau seorang pelayan Tuhan. Maka mungkin engkau seorang hamba Tuhan. Engkau seorang aktivis gereja. Tapi engkau masih jatuh bangun di dalam dosa. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak sesama sebagai hamba Allah. Ayo berbalik dari jalan-jalanmu yang sesat. Kembali datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam hidupmu. Tuhan terlalu baik. Tuhan terlalu mengasihi dan mencintai kita. Karena itu yang dia rindukan adalah ayo datang berbalik. Ayo datang berubah. Ayo mau dan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya kita menyadari kalau terang kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita pergi meninggalkan perbuatan-perbuatan yang cemar. Perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang menyadari bahwa Tuhan adalah kemuliaannya, yang pertama, maka dia mampu mengendalikan diri. Hidupnya tidak akan diatur, tidak akan dikontrol, tidak akan dikendalikan oleh keadaan yang menguasai hati dan hidupnya. Tapi dia belajar untuk mengendalikan dirinya dan berkata, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah kemuliaanku, maka aku harus mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua, saya pelajari orang yang menyadari bahwa Tuhan adalah kemuliaannya, maka dia tidak akan mudah terintimidasi dengan perkataan-perkataan orang lain mengenai dirinya. Mungkin perkataan itu hari-hari ini melemahkan engkau. Mungkin ada perkataan-perkataan orang yang mungkin membuat engkau jadi jauh dari Tuhan, kecewa dengan keadaan, bahkan kecewa dengan Tuhan. Stop hidupi apa yang manusia katakan tentang dirimu. Hidupi apa yang firman Tuhan katakan tentang dirimu. Engkau berharga, firman Tuhan katakan. Engkau mulia, firman Tuhan katakan. Engkau adalah biji mataku, firman Tuhan katakan. Itulah yang harus kita pegang. Dan yang ketiga, karena orang yang menyadari bahwa Tuhan adalah kemuliaannya, maka dia tidak lagi bermain-main dengan dosa. Stop jatuh bangun dalam dosa. Ambil keputusan secara khusus di awal tahun ini. Sebelum kita memasuki hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya. Ambil keputusan untuk komitmen, Tuhan aku mau hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan aku mau hidup kudus kepada Tuhan. Tuhan aku mau hidup memuliakan nama Tuhan. Biarlah kemuliaan menyatakan dalam kehidupanmu. Saya berdoa. Biar setiap umat Tuhan mengalami kuasa Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan di tahun kemuliaan ini. Dan yang keempat terakhir, orang yang menyadari bahwa Tuhan adalah kemuliaannya, maka dia akan menggunakan waktu yang ada untuk terus buat sesuatu yang baik.
dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ada untuk memuliakan nama Tuhan. Kita ada dan diselamatkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Yesus bilang, biarlah semua orang melihat perbuatanmu yang baik, maka orang itu akan memuliakan Bapamu di sorga. Kita ada dan kita diselamatkan supaya Bapa dipermuliakan. Dengan apa? Dengan segala yang bisa kita buat, bukan justru jadi batu sandungan. Karena itu pastikan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Gunakan waktu yang ada hari-hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan, hidup kita ini singkat. Hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena itu pastikan gunakan waktu yang ada. Karena Alkitab katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Orang yang menggunakan waktu yang ada adalah orang yang selalu menjadi berkat dimanapun dia ditempatkan Tuhan berada. Orang yang mempergunakan waktu yang ada adalah orang yang terus mencari jiwa dimanapun Tuhan tempatkan dia berada. Orang yang menyadari bahwa dia harus menggunakan waktu yang ada, maka dia menyadari bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Berarti aku harus menghasilkan buah, aku harus memuliakan nama Tuhan. Bukan lagi hidup untuk enak-enak, sendiri-sendiri, senang-senang, egois. Tapi belajar hidup mempergunakan waktu yang ada. Karena setiap kita mendapatkan kesempatan yang sama 24 jam dalam sehari. Apa yang sudah kita gunakan sepanjang hari ini? Ini adalah hari kedua. Besok hari ketiga, hari keempat, hari ke-30. Sebulan kita sudah lalui. Kita masuk nantinya bulan yang kedua. Saudara dikasih dalam Tuhan, pergunakan waktu yang ada. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan kembali kepada Bapa. Dan kita nggak pernah tahu kapan Kristus datang kembali menjemput kita. Karena itu selama masih siang, kata Alkitab, lakukan. Lakukan apa yang baik buat semua orang. Lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Layani Tuhan dengan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini secara khusus dalam ibadah Raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Di dalam ibadah Raya Minggu yang pertama di tahun 2022 ini kita diingatkan Tuhan yang menjadi kemuliaanku. Maka aku percaya aku hidup dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Bahkan saya berdoa di sepanjang tahun 2022 ini. Setiap pergumulan, setiap masalah, setiap tantangan kita akan Tuhan reka-rekakan untuk kita melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena hari ini kami mengerti Tuhan, Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah yang menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Selama kami menyadari kami memiliki Allah yang adalah kemuliaan kami, maka kami tidak peduli apa kata orang tentang kami. Kami tidak peduli apapun yang terjadi di hadapan kami, di sekeliling kami. Yang kami tahu Tuhan menjadi pembela dalam hidup kami. Yang kami mengerti Tuhanlah yang mengangkat kepala kami dan membawa kami masuk dalam rancangan Allah yang ajaib. Sehingga kami dapat berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan menimpaku. Karena aku tahu Tuhan, Engkaulah perisai hidupku. Engkaulah yang menjadi kemuliaan dalam kehidupanku. Bapa, secara khusus hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang hari ini dalam ibadah Raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di minggu pertama di tahun yang baru ini, tahun kemuliaan, izinkan hamba mengucapkan berkat buat umat-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus. Biar setiap kami terus mengalami kemuliaan Tuhan demi kemuliaan di sepanjang tahun berjalan ini. Karena kami tahu dan kami imani the year of glory. Tahun ini adalah tahun kemuliaan di mana kami akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Allah taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus sehingga firman termaterai dalam hidup kami. Langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah, Allah sembuhkan di dalam nama Yesus. Sehingga tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam nama Yesus. Kami terima, kami yang sakit hari ini kami sudah dijamah dan disembuhkan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami, materaikan firman-Mu dalam hati kami ya Roh Kudus. Sehingga kami menyadari kami adalah alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan bahwa badai apapun yang akan kita hadapi di sepanjang tahun 2022 ini, kita cuma bilang tahun 2021 Tuhan jaga. Tahun 2021 Tuhan loloskan kita menghadapi badai. Tahun 2021 ada banyak pergumulan tapi kita bisa lalui dan kita ada di tahun yang baru ini. Berarti kita percaya di sepanjang tahun 2022 ini yang kita kumandangkan the year of glory, tahun kemuliaan Tuhan. Maka ada badai, ada masalah, ada pergumulan, kita tetap melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur, kita bersukacita. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tiba saat yang indah buat setiap kita menabur dalam pekerjaan Tuhan. Kita memberkati pekerjaan Tuhan sehingga pekerjaan Tuhan boleh berjalan dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan kita secara khusus umat Tuhan yang mau mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Di layar kaca Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan dan ada scan barcode QR yang bisa saudara gunakan juga. Sehingga setiap kita boleh tetap terus memberikan yang terbaik. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa terima kasih, kami dikuatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan secara khusus di minggu pertama di tahun yang baru ini kami akan memberikan yang terbaik. Kami menabur di tahun yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kami melihat pertolongan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan akan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Karena itu berkati setiap umat Tuhan. Mereka yang memberi dengan sukacita dan sukarela, berkat-Mu ada dalam kehidupan setiap mereka. Apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Allah berhasil. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita beri yang terbaik melalui nomor rekening gereja kita atau Bapak Ibu yang biasa scan barcode bisa sudah saudara scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Dan sambil persembahan Bapak Ibu bisa transfer bank, Bapak Ibu bisa scan barcode, maka saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting gereja kita. Yang pertama, ibadah tengah minggu kembali kita adakan saudara dikasih dalam Tuhan. Doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 4.30. Maupun doa puasa setiap hari Jumat kita adakan dan juga program Bible and Coffee juga tetap terus ada sehingga setiap kita terus tertanam dalam firman Tuhan, kita tetap terus dikuatkan oleh benih-benih firman Tuhan yang membuat kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali dalam aktivitas kita masing-masing dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan, penyertaan pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Izinkan saya berdoa, memimpin doa dalam doa syafaat buat setiap kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kembali kami datang bersyukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur karena ibadah di awal tahun ini ya Tuhan. Kami boleh adakan secara khusus ibadah raya minggu di awal tahun ini. Kami datang kepada Tuhan. Dalam berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan kami boleh beribadah. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah hidup kami terus dalam tuntunan Tuhan. Hidup kami terus dalam arahan jalan-jalan Tuhan. Sehingga sebagaimana apa yang dikumandangkan atas gereja kami, gereja di tempat di mana Tuhan percayakan untuk kami digembalakan the year of glory, tahun kemuliaan. Maka kami akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dan kami akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan membawa kami masuk dalam janji-janji Tuhan yang penuh dengan kebaikan dan kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap umat-Mu yang olehnya Tuhan percayakan dilayani melalui gereja ini. Allah memberkati dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, terlebih kesehatan mereka. Mereka hidup dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah yang ajaib. Mereka hidup disertai, dituntun dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan ini, berkat anugerah damai sejahtera Tuhan menopang setiap mereka. Baik mereka yang berulang tahun secara pribadi maupun mereka yang berulang tahun
tahun pernikahan, anugerah, kebaikan Tuhan ada berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Karena itu ya Bapa yang baik, kami berdoa juga menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang tuntun, Tuhan yang arahkan, sehingga gereja ini tetap terus boleh mengerjakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan gembala senior kami. Kami ucapkan berkat. Allah memberkati Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda, bahkan ketiga anak kasih yang anak putra-putri yang ada, menantu cucu yang ada, dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Kami ada dan berdiri di bangsa kami, itu sebabnya kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Biar di tahun 2022 ini kami melihat kemajuan-kemajuan yang dahsyat atau terjadi dari atas bangsa kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan sungguh kami akan melihat pertolongan, pembelaan, pemulihan terjadi atas bangsa kami. Itu sebabnya kami doa pemimpin-pemimpin bangsa kami, Tuhan beri hikmat, takut dan gentar akan Tuhan. Jauhkan pemimpin-pemimpin bangsa kami daripada permainan kuasa-kuasa kegelapan, permainan-permainan dukun, kuasa kegelapan. Kami tolak dalam nama Yesus. Anugerah, takut akan Allah Tuhan taruhkan dalam hati mereka. Kami menyerahkan masing-masing mereka dalam kepemimpinan mereka, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada. Kami ucapkan berkat juga buat Kapolri, Panglima TNI. Kami ucapkan berkat buat Kepala BNPB, BNPT. Kami doa dalam nama Yesus para gubernur, para bupati, para wali kota. Di dalam nama Yesus mereka dijaga, disertai oleh Tuhan. Bahkan dalam mereka menangani masa-masa pandemik ini, kami doa di dalam nama Yesus. Hal-hal dahsyat, hal-hal baik terus terjadi atas bangsa kami. Sehingga kami sungguh boleh melihat terjadi kemajuan-kemajuan yang baik atas bangsa kami. Oleh setiap keputusan kepemimpinan-kepemimpinan yang mereka ambil. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami mengucap syukur. Secara khusus di ibadah hari Minggu pertama kali di tahun 2020, di tahun yang baru ini. Kami sungguh boleh melihat penyertaan pertolongan Tuhan ada dalam hidup kami. Karena itu biarlah hati kami terus dipenuhi dengan sukacita. Hati kami dipenuhi dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga hidup kami di sepanjang tahun ini, kami memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan hidup kami dibawa masuk Tuhan dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, umat yang dikasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan. Ingatlah, tahun ini adalah tahun di mana kita melihat kemuliaan Tuhan. Di tahun 2022 ini, Tuhan masih tetap Allah yang sama. Dia yang menyertai menopang kita di tahun 2021. Allah yang sama, yang menyertai, menopang, memelihara kehidupan saudara dan saya di sepanjang tahun yang baru ini. Sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Di rumahmu masing-masing, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umatmu ya Allah. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu dimanapun engkau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau. Mulai hari ini, bahkan di sepanjang tahun kemuliaan ini, kami terima kuasa, kami terima kemuliaan, kami terima berkat pemeliharaan Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati. Amin, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan keluar. Katakan daerahku, daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi
setiap kita. Selamat tahun baru. Shalom, shalom, shalom.